Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Bagala Channel. Para nabi dan rasul diutus untuk suatu umat tertentu di beberapa tempat di muka bumi ini. Tujuannya untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya, menunjukkan jalan yang benar, serta menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya, meski sudah wafat ratusan tahun lalu, jejak nyata para nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada dan tersimpan dengan aman di bumi ini. Benda-benda peninggalan nabi tersebut merupakan saksi bisu perjuangan dan jasa mereka dalam menyebarluaskan agama Islam. Kali ini kami akan menceritakan beberapa benda peninggalan nabi dan rasul yang menggemparkan dunia sains. Penemuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan ini sangat bersejarah dan tidak hanya mengajarkan umat Islam saja, namun juga seluruh dunia. Dari semua temuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan, ada beberapa yang diyakini merupakan peninggalan para nabi dan rasul. Benda-benda apa sajakah yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut yang diyakini peninggalan milik nabi dan rasul? Berikut daftar penemuan yang diyakini sebagai peninggalan para nabi dan rasul. Tabut Nabi Musa. Bagi kita yang beragama Islam pasti sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ke langit ketujuh. Ketika beliau kembali, Nabi Musa membawa sebuah tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Kemudian tahun 1982, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Gua Yeremia, Israel. Ron Wyatt mengaku banyak mengalami kejadian supernatural pada saat menemukan tabut tersebut. Dia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut itu. Kemudian, para peneliti yang bergabung dalam Bible Archaeology Research dan Exploration Institute mengatakan bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian Nabi Musa ini diklaim oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Tabut perjanjian ini diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut ini sendiri tertulis dalam 3 kitab yang dianut beberapa agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Alkitab terdapat sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang Israel membangun sebuah peti berlapis emas untuk menyimpan loh batu. Loh batu tersebut berisi 10 perintah yang berasal dari Tuhan. Sementara dalam Al-Quran, tabut merupakan sebuah tanda bahwa Talut akan menjadi raja. Penemuan berikutnya, Bahtera Nabi Nuh. Sebuah kelompok peneliti dari Cina mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan sisa-sisa perahu milik Nabi Nuh alaihissalam yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri dan Gunung Ararat di wilayah Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen yang ada di dalamnya. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil tersebut berusia sekitar 4.800 tahun dan ini sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah, yakni tahun berlayar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, para peneliti yang berjumlah 15 orang ini memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Seorang anggota tim peneliti kependetaan internasional
Masalah perahu Nabi Nuh bernama Yong Wing Song yang melakukan pencarian tersebut mengatakan bahwa perahu tersebut bukan 100% bisa dinyatakan sebagai perahu Nabi Nuh, tapi dia merasa 99,9% itu merupakan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Berikutnya, Injil Barnabas Nabi Isa. Pada tahun 2013 lalu, umat Kristen di seluruh dunia dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintahan Turki. Diketahui bahwa kitab Injil Barnabas tersebut diperkirakan berumur sekitar 1.500.000 tahun. Selain itu, kitab tersebut menggunakan bahasa Aramaik, yakni bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaihissalam. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Ertugrul Günay mengatakan bahwa Injil Barnabas ini lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang dengan 4 Injil lainnya, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa dan bukanlah Tuhan. Penemuan selanjutnya yaitu kereta Fir'aun. Seseorang arkeolog mengatakan telah berhasil menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berasal di dasar Laut Merah. Dia mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Pahrao yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Selain itu, bersama para peneliti lain juga ditemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang tersebut memperkuat dugaan bahwa itu merupakan kerangka tulang dari bala tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dari kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tak hanya tulang yang ditemukan, ada benda lain dari poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya, dari beberapa bangkai kereta tadi ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 jeruji yang terbuat dari emas. Penemuan selanjutnya, peninggalan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia sekaligus teladan bagi para umat Islam di seluruh dunia. Walaupun sudah wafat ratusan tahun lalu, ajaran Islam disebarluaskan oleh beliau masih meninggalkan jejak yang sangat terasa bagi kehidupan kita. Tidak hanya dalam bentuk ajaran, napak tilasnya juga berupa benda-benda yang pernah ia gunakan masih tersimpan dan dirawat dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah jubah berwarna krem milik Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari bahan sutra, katun, dan linen. Selain itu, ada juga sebuah sendal yang disebut dengan terompa yang biasa digunakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Terompat sendiri adalah alas kaki yang terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan 2 tali. Sendal tersebut merupakan saksi bisu perjuangan beliau ketika peristiwa Isra Miraj dan juga beberapa peperangan. Penemuan selanjutnya adalah istana Nabi Daud alaihissalam.
Baik dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi, nama Daud terkenal karena melewati Goliat yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan Nabi Daud alaihissalam. Beberapa waktu lalu, seorang arkeolog bernama Abraham Fauzan Shapir dari Bar-Ilan University di Israel berhasil mempublikasikan hasil peninggalan karbon dari penemuan arkeologis yang ternyata berasal dari abad 11 sebelum Masehi dan 10 sebelum Masehi. Bukti arkeologis ini diperkirakan berasal dari tempat tinggal gubernur Israel pada masa itu yang kemudian dihancurkan oleh invasi kerajaan Asyura pada abad 8 sebelum Masehi. Menurut peneliti, penemuan ini membuktikan adanya seorang gubernur Israel yang pertama di kota Yudea pada masa tersebut. Tim arkeologi kemudian menggali lebih dalam dan mengambil sampel dari lantai dan fondasi untuk mengekstrak bahan organik potensial yang dapat mereka uji, termasuk orang dan lubang zaitun. Dengan menggunakan barang-barang ini, mereka memperkirakan bahwa batu lantai yang paling baru diletakkan pada bangunan ini dipasang pada 921 sebelum Masehi dan konstruksi awal diperkirakan terbentuk antara akhir abad 11 sebelum Masehi dan kuartal ketiga abad 10 sebelum Masehi. Waktu yang diduga merupakan periode ketika Raja Daud berkuasa. Penemuan selanjutnya adalah situs Nabi Ibrahim alaihissalam. Para arkeolog dari Inggris telah berhasil menemukan sebuah kompleks bangunan dekat kota kuno di wilayah Irak Selatan yang menjadi tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Diketahui bahwa struktur bangunan tersebut diduga menjadi pusat pemerintahan sekitar 4000 tahun lalu, yang menurut Alkitab sendiri masa itu adalah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal sebelum berangkat menuju Kanan. Seorang arkeolog bernama Kiabel mengatakan bahwa salah satu artefak yang mereka temukan dari tempat tersebut adalah sebuah plaket lihat berukuran 9 cm yang menunjukkan seseorang menggunakan jubah panjang mendekati tempat suci. Adanya temuan ini diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang terbentuknya negara pertama di dunia. Penemuan selanjutnya adalah tablet Nabi Isa alaihissalam. Para arkeolog berhasil menemukan sebuah peninggalan kuno berumur 2000 tahun yang dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Diketahui bahwa halaman logam yang berbentuk layaknya buku disatukan oleh ring binder tersebut ditemukan di wilayah Yordania. Dari hasil analisa dan interpretasi dari kata dan simbol yang ada di buku logam tersebut, ditemukan fakta bahwa tablet ini muncul di era dakwah Nabi Isa alaihissalam. Menurut para ilmuwan, Nabi Isa menjadi seorang yang memulihkan tradisi keagamaan yang hidup sejak ribuan tahun sebelum masa ia hidup di era Nabi Daud. Tidak hanya itu, lempengan logam ini juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Penemuan selanjutnya adalah harta karun peninggalan Nabi Daud. Beberapa waktu lalu, sebuah tim arkeolog dari Macquarie University Studi di Australia berhasil menemukan beberapa artefak langka berusia ribuan tahun. Diketahui bahwa benda-benda tersebut ditemukan oleh para arkeolog di kota yang telah lama menghilang dan juga merupakan peninggalan dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Harta karun tersebut berupa patung dewa pemukul dan anak sapi perunggu yang menghiasi tembikar kanan dan semestain yang dari abad ke-12-nya sebelum Masehi di situs Sikir, Israel.
Situs tersebut digali karena diyakini jika dulunya tempat tersebut pernah menjadi kota Siklag di Palestina kuno. Kota itu sendiri pernah disebut dalam kitab Samuel, namun tidak pernah diketahui keberadaannya oleh para ilmuwan. Para arkeolog menemukan lapisan-lapisan dari abad ke-12 sebelum Masehi hingga abad ke-10 sebelum Masehi di situs tersebut. Setelah dilakukan dengan sangat hati-hati, mereka berhasil menemukan bukti keberadaan kota yang hilang itu. Demikian sahabat, fakta penemuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan yang diyakini milik Nabi dan Rasul. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video dan informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Terima kasih sahabat telah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.